Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang kembali di channelnya Bu LG Tutorial. Ya, ini merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya. Setelah kita selesai membuat bentuk massa, lalu kita akan lanjutkan ke detailing modelnya. Ya teman-teman, kita mulai dari kusen-kusen jendela ya. Kita detailkan lagi dari yang cuma kotak seperti ini. Ujung-ujungnya mau kita bevel, kita pakai round corner. Ya, opsi bisa mau pakai rounded atau mau di bevel. Cuman kalau dipakai rounded jadi agak berat ya, nanti poligonnya terlalu banyak. Nah, kita bevel aja cukup, kita kasih 2 mili. Tujuannya nanti kalau di render bisa kelihatan lebih smooth, nggak tajam-tajam sudut gitu. Oke, pembatasnya sudah, lalu bagian kusen sisi dalam ya, sisi dalam dulu. Soal kalau sisi luar nanti perlakuannya agak beda. Oke, kita daun jendelanya dulu yang masih masing-masing di bevel, cukup di bevel. Ini juga cukup sisi dalam, sisi luar nggak perlu sepertinya karena pertemuannya membentuk sudut. Ya, sisi luarnya yang seperti tadi kami bilang, kita offset, kita dorong 5 mili, 5 mili, offset 5 mili, dorong 5 mili. Untuk berfungsi nanti untuk membuat setting lebih jelas ketika di render ya. Oke, udah lebih baik dari sebelumnya. Tapi teman-teman sebentar kita lihat di sini, sepertinya lantai yang kita buat harusnya ada print ternyata belum terbuat ya kemarin. Mungkin ada yang lewat. Kita buat aja, kita tarik print sesuai desain kemarin kita 10 cm. Kita tarik. Nah, jadi jendelanya ikut terpotong ya. Jendela kita tarik lagi manual aja, tarik 10 cm, lalu pembatas-pembatasnya juga kita explode dulu, lalu kita tarik 10 cm. Oke, kacanya juga 10 cm. Nah, bagian daun jendela kita coba pakai plugin Fredo Scale ya, enggak jadi satu persatu, kita tarik 10 cm 10 cm. Ya, ini plugin Fredo Scale nya, ambil yang men-scale, cuma sebenarnya tidak men-scale sih, dia mirip, fungsinya mirip tadi, cuman ini dia bisa sekaligus dalam satu grup. Tinggal kita pilih pluginnya. Nah, ini nanti ada pilihan beberapa sisi, aksis X, Y, Z. Kita mau pakai yang aksis Z ya, atau yang atas bawah biasanya. Kita tarik, nah kita langsung snap ke kusen bagian dalam, dan dimensinya nggak berubah karena dia bukan scale sebenarnya, dia men-stretch atau menarik komponen yang ada di dalam tanpa masuk satu persatu. Oke, sudah masuk, sudah rapi. Ya, sementara kita beralih ke lantai. Lantai juga nggak gimana-gimana ya, nanti paling tinggal dikasih material. Paling ini kita kasih plain ya. Kita kasih plain. Caranya juga macam-macam, teman-teman pernah bikin seperti ini juga. Ada yang model plain
rata dinding ya. Ini yang sebenarnya bagus, terutama kalau yang plain yang satu material dengan lantai berupa marble atau granite tile, bagusnya masuk ke dinding. Nah, kalau kali ini kita buat yang menonjol, ini lebih mudah kita buat ya, yang cepat aja. Kalau yang masuk ke lantai itu agak repot, kita mesti offset dinding, lalu kita bikin grup lagi. Nah, kalau cuman kasih penebalan 10 mili seperti ini, kita gampang, tinggal offset 10 mili, kalau kita tarik 100 mm atau 10 cm, nah, blade-nya udah jadi modelnya. Ini juga profilnya bisa macam-macam, kalau kita bikin simple aja masih kotak. Kalau mungkin teman-teman suka dengan profil tertentu, bisa dibuat nanti pakai tools follow me ya. Blade-nya udah keliling lantai ya. Oke, kita lihat lagi modelingnya. Mungkin kita bisa masuk ke furniture lemari ya, storage. Kita mulai dari sebelah kiri dulu. Ceiling juga kelihatannya flat, nggak ada permainan apa-apa, kita skip aja. Nanti permainan indirect light masuknya ke grup modeling ini yang penebalan dinding pantry. Tadi yang sebelumnya juga udah kita buat, ada tempat material untuk emissive nanti untuk memunculkan indirect light. Oke, kita lihat di situ nanti lemari storage ada 3 pintu, dimensinya udah, masingnya udah, tinggal kita buat modelnya. Ini kita hide dulu, masuk ke grup ya, bisa kita dorong, tinggal dorong aja pakai push pull. Kurang lebih sekitar 45 cm, yang nggak sampai dalam 60 cm karena terlalu dalam, maintenance juga kurang bagus. 60 cm paling biasanya untuk wardrobe, lemari pakaian. Kalau macam storage dapur paling sekitar 40-50 ya. Kita tarik juga pelit ke atas sekitar 10 mili biasa, dari 10 mili. Oh iya, ini bagusnya nggak langsung ke tembok ya, kita buat ngikutin ke furniture. Ini sambungan aja, kalau kita kasih tracknya mentok di meja pantry, kasih track, ambil track, lalu follow me, udah selesai. Nah, tinggal kita hapus bagian yang terkena pintu, ambil garis, copy, oke. Blade-nya mentok sampai meja pantry aja nanti, karena meja pantry nanti kita desain ada plane sendiri 10 cm. Materialnya bukan material lantai ya, nanti ikutin hitam. Offset dulu, offset 40 untuk sisi kanan kiri atas, langsung ke bawah kita kasih plane 120, 100 tambah ketebalan papan bawah 2 cm. Oke, kita tarik ke belakang, tadi 45, kita buat sisain 5 mili ya. Kita mundurkan 20 mili untuk space pintu. Nah, kita buat pintu 2 cm atau 20 mili. Nah, ini
kita lebar daun pintu total ya, disisakan 2 cm di bawah. Oke, ya, dibagi 3. Bagi 3 rata dinding ya, mirip-mirip camouflage cuman beda material, enggak begitu camouflage juga. Oke, bagi 3, yang lain hapus, group delete, tarik 2 cm. Kalau kita kasih bevel, nanti kita grup dulu, kasih komponen. Jadi komponen oke, posisi swingnya kita cek, yang 2 berhadapan, yang 1 sejajar. Nah, kita mirror, kalau berhadapan kita mirror, kalau yang sejajar kita copy aja. Oke, ini komponen udah. Oke, kita buat handle-nya dulu. Nah, sekitar 30 kali 30 cukup ya. Mungkin kalau ini agak terlalu bulky, cuma nggak apa-apa, biasanya mungkin 20 kali 30 cukup, udah kelihatan tipis. Panjang sekitar 1 meter. Kalau kita kasih sisi ini, kita ya, model rounded aja. Ini pakai kotak juga nggak apa-apa. Kita kasih ya, kita follow me. Lalu di sisi ini kita bevel lagi. Ini modelnya simple ya teman-teman. Kalau teman-teman punya model handle sendiri yang dirasa lebih cocok, bisa pakai itu. Nah, kita biar custom, simple aja. Oke, kita komponen. Nah, kita apply ke daun pintunya. Jadi kita naikkan 200 mili ya, 20 cm dari bawah. Oke, kita masuk masuk komponen, udah jadi semua. Posisi handle udah pas, 2 berhadapan, yang satunya sejajar. Nah, ini biar agak kelihatan perbagian pintunya, biasa kita kasih bevel, atau mau kasih nut juga bisa, nut 2 mili. Kita biar cepat kasih bevel aja. Kalau mau bagus bisa pakai di rounded ya, kita kasih R, cuman itu bikin poligonnya tambah banyak. Oke, 1 furniture selesai. Kita mulai ke sisi utama pantry. Nah, kita lihat tadi ada frame. Kita buat frame, buat polanya dulu. Kita ambil 3 sisi yang atas, kanan, kiri, kita offset. Sebelah kanan kiri 40, atas 10 ya. Kalau kita lihat di image reference, bagian atas lebih tipis. Nah, bagian atas lebih tipis, kanan kiri agak tebal, mungkin 40 atau 50. Oke, kita paskan ke posisi furniture. Nah, furniture juga kita sesuaikan lagi luas lebarnya. Oke, kita hide dulu biar nggak mengganggu. Langsung model ke storage kedua. Biasa kita offset 20 cukup.
karena ini bukan struktur utama. Naikkan 100 lagi, jadi total 120 dari bawah. Nah, kalau udah 100 kita buat marking untuk pintu. Nanti itu kita lubangi dulu. Ya, kita kasih space 2 cm untuk pintu seperti biasa. Kita grup, kita buat pintunya. Tarik 20. Buat pintu kaca ya teman-teman. Pintu kaca frame masih kayu. Offset 60. Lubang pakai push pull. Yang tadi kita copy, paste in place. Ini buat kacanya, kita geser 5 mili biar oke 3 mili aja. 5 mili terlalu dalam sepertinya. Kita lihat di reference, pintunya kaca clear, kan kita improve sedikit di sini menggunakan pintu kaca frosted atau pakai model finishing acid. Kita buat sendiri materialnya, glass acid atau frosted juga bisa. Dan warnanya kita pilih bronze nantinya, jadi glass acid bronze. Ini banyak kita pakai teman-teman di macam-macam project. Nah, kita lupa tadi sesuaikan lagi tebal atas, tarik 10 cm 10 mili maksudnya. Coba kita turunkan 10. Jadi nanti furniture berada di dalam frame semua ya. Kita bevel seperti biasa. Dari smooth ya, gak terlalu kotak, tajam lancip. Kita copy. Untuk membuat ambalannya, paste in place kita tarik 20 mili. Untuk ambalan kita group, jadikan komponen, nanti bisa ikut semua, misalnya ada yang berubah. Nah, tinggi awal kita samakan sama meja pantry, dan yang atasnya 600, jadi sejajar dengan storage atas nanti, biar kita ada segaris, ada keterkaitan desain. Ini bisa kita mundurkan lagi, ini 20 mili. Nanti kita kasih sedikit aksen plat di depannya biar kelihatan lebih tebal. Oke, 20 total 20, jadi 40 ya, 20. Oke, nah, lihat lebih tebal di sisi depan, cuma sebenarnya di belakangnya papan 20 cm biasa. Jangan lupa biasanya kita kasih indirect ya, kita lihat di image juga sisi dalamnya nyala, kita gelap. Kasih offset 10 mili, nanti sisi sini kita kasih 40 kurang lebih ya. Indirect kita kasih di belakang supaya mudah berpendar
ke panel packingnya. Kalau di depan biasanya nggak begitu terlihat indirectnya. Ya, kita buat material emissive lagi, emissive 2 kita buat untuk membedakan dengan material emissive yang lain. Oke, udah terlihat satu material emissive udah dimasukkan, nanti tinggal material woodnya kita masukkan. Oke, nanti kita buat di sesi input materialnya. Oke, lemari dengan ambalan 2 pintu kaca. Kita lihat pintunya sepertinya nggak pakai handle ya, pakai mode push pull mungkin ya, biar nggak terlalu ramai. Lanjut lagi ke model yang ketiga.